Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan saya punya sayap, saya akan terbang ke negeri Baghdad. Jika salam saya tidak terjawab, na'udzubillah, berarti kita anti Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat iman, berkat Islamnya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai pengikutnya yang taat hingga hari kemudian. Yang saya hormati kepada para mu'alim-mu'alimah, panitia, serta dewan juri, dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan sirah nabawiyah yang berjudul Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti sudah tahu dan sama-sama sudah mengerti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hijrahnya dari Mekah menuju Madinah. Dan sangatlah banyak orang yang bertanya, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah? Mengapa ia tidak hanya berdakwah di Mekah saja? Jadi begini teman-teman. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan dakwahnya. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Awalnya kepada Bunda Khadijah, kepada anak-anaknya, dan kepada para sahabatnya. Setelah 3 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan dakwahnya secara terang-terangan. Maka disinilah awal mulanya pertengkaran dan pertikaian itu terjadi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada para kaum khalayak, banyak di antara para kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penipu yang handal. Nauzubillahi min zalik. Mereka awalnya hanya menggunjing Rasulullah, mereka menjelek-jelekkan Rasulullah, dan mereka memperolok-olok Rasulullah. Namun lama-kelamaan mereka semakin menggunakan fisik. Mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, dan pernah mereka melempar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kotoran. Nauzubillah. Beberapa selang waktu daripada itu, ada 6 pemuda dari Yastrib yang datang kepada Rasulullah dan didakwai oleh Rasulullah. Alhamdulillah mereka menyatakan diri sebagai Islam. Nah, tidak lama saat pemuda itu kembali ke negeri mereka, yaitu Madinah atau Yastrib, ada beberapa pemuda lagi yang datang kepada Rasulullah. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Kembali didakwai oleh Rasulullah, dan alhamdulillahnya mereka juga menyatakan diri mereka untuk masuk ke dalam Islam. Lalu kembalilah para pemuda tadi ke negeri mereka, yaitu Yastrib. Mereka mulai menyebarkan agama Islam dan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah banyak dari penduduk Yastrib yang menyatakan diri bahwa mereka masuk ke dalam Islam. Karena amarah para kaum kafir Quraisy semakin bergejolak di Mekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cemas akan sahabat-sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk melakukan hijrahnya terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwa hijrah itu tidaklah mudah. Mereka harus meninggalkan sanak keluarganya, mereka harus meninggalkan istrinya, mereka harus meninggalkan anak-anaknya, mereka juga harus meninggalkan harta benda mereka. Namun karena kecintaan mereka kepada Allah dan taatnya mereka kepada Islam, mereka tetaplah melakukan hijrahnya. Mereka tetap bertekad untuk melakukan hijrahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa hari kemudian, para kaum kafir Quraisy semakin cemas karena Islam semakin mendapatkan tempat yang layak di kalangan masyarakat.
Mereka takut jika Madinah dijadikan kota Islam, karena Madinah dan negeri Syam adalah jalur perdagangan mereka. Jalur perdagangan mereka karena mereka menjual harga dagangannya dengan sangat tinggi. Lalu jika kontak mereka dengan Madinah terputus, maka mereka hanya mempunyai negeri Syam, dan yang pastinya pendapatan negeri Mekah semakin berkurang. Dikarenakan kecemasan masyarakat Arab yang semakin bergejolak, maka para kaum kafir Quraisy berunding. Mereka berkumpul di suatu tempat memusyawarahkan bagaimana supaya dakwahnya Nabi Muhammad ini terhenti sampai di sini dan Islam tidak menjadi tersebar semakin luas. Sampai akhirnya mereka menyatakan satu pernyataan, mereka menyetujui satu pernyataan bahwa di malam hari ini juga mereka akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu atas daripada kebijakannya Abu Jahal, yaitu pamannya Rasulullah sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad atas wahyu dari Allah. Allah menyuruh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus bergegas pindah ke Madinah. Ia harus melakukan hijrahnya sekarang juga, karena kalau tidak ia akan dibunuh oleh para kaum kafir Quraisy. Maka di hari itu juga Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Ia meminta keluarganya Abu Bakar untuk keluar, karena Rasulullah tidak ingin saat ia menjelaskan tentang perundingan mereka ini akan hijrah ke Madinah, ada yang mendengar perkataan hijrah itu. Lalu Abu Bakar mempersiapkan segala perbekalan gua yang akan ditempati oleh mereka untuk bermalam. Di malam harinya, salah satu tokoh sahabat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat gagah, yang sangat pemberani dan juga yang sangat pintar, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini, malam ini aku yang akan menggantikanmu. Aku yang akan mengenakan bajumu. Aku yang akan tidur di tempat tidurmu. Aku yang akan mengenakan selimutmu. Jika nyawaku terancam, tapi ini demi Islam, maka insya Allah aku rela." Subhanallah. Lalu di malam itu 11 pemuda dari kaum kafir Quraisy berkumpul. Mereka mengitari rumah Rasulullah. Di malam itu juga Ali sudah menggunakan baju Rasulullah dan sudah tertidur. Atas ridho dari Allah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berhasil melewati mereka. Allah mencabut penglihatan 11 pemuda tadi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas ke rumah Abu Bakar. Mereka pun memulai perjalanan hijrah mereka. Saat mereka berada di Gua Sur, kembali kepada masyarakat yang tadi di Mekah, yaitu para pemuda yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda itu langsung mengeksekusi, langsung ingin membunuh Rasulullah. Saat mereka melihat yang di tempat tidur itu bukanlah Rasulullah, melainkan Ali bin Abi Thalib, mereka terkecoh. Mereka merasa bahwa mereka sudah ditipu oleh Rasulullah. Mereka merasa bahwa mereka sudah diperoleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka sangat marah sehingga mereka akan mencari Rasulullah di malam itu juga. Mereka akan menyisir semua jalan yang bisa menuju ke Madinah. Di cerita ini ada dari beberapa pemuda yang sampai di Gua Sur. Saat Abu Bakar mendengar derap kaki mereka, Abu Bakar berpikir, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini?" Sampai ia mengutarakannya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika para pemuda itu melihat ke bawah ujung kaki mereka, maka niscaya kita akan terlihat." Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tepatlah berada di bawah kaki para pemuda itu. Namun atas bantuan dari Allah, mereka tidak terlihat oleh para pemuda tadi. Gagal, nihillah para pemuda tadi menemukan Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hijrahnya dengan Abu Bakar As-Siddiq hingga ke Madinah. Alhamdulillah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq disambut hangat oleh para sahabat dan penduduk dari Madinah. Iringan kaki Rasulullah diiringi dengan suara-suara marhaban dan suara-suara nasyid. Jadi teman-teman, saat kita merasakan kesulitan, maka berserah dirilah kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menolong kita. Karena Allah tidak akan memberikan kesulitan, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan daripada umatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Jika ada kata-kata saya yang salah kepada Allah, saya mohon ampun. Jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita rindu, maka simpanlah di dalam hati. Jika masih rindu, telepon saya. Kita jumpa lagi. Dadah.